Kita mulai ceritanya. Setelah beberapa tahun lalu, Anto terpisah dengan Dini sang mantan. Ternyata kini ia sudah menjadi seorang dokter. Spontan, Anto kaget pada profesi Dini yang dulu ia kenal sebagai wanita biasa saja. Itu Anto tahu saat dirinya sedang membawa keluarganya berobat ke sebuah rumah sakit di kotanya. Beberapa saat setelah itu, Anto tak henti-hentinya memperhatikan setiap langkah dan gerak-gerik si dokter cantik itu. Hingga membawa rasa penyesalan seorang Anto kini semakin mendalam. Karena walau bagaimanapun, ia sempat menyepelekan Dini dulu saat ia masih pacaran. Sementara diri si dokter cantik itu tak begitu memperhatikan Anto karena banyaknya pasien yang harus ia layani dengan baik. Beberapa saat setelah itu, Anto dan keluarganya pun pulang. Tapi sayang, sejauh itu kedatangannya tak ditahu si dokter cantik itu. Setibanya di rumah, Anto meski sudah beristri pun terbayang-bayang si dokter cantik yang pernah menjadi sang mantan. Karena tuntutan batin Anto pun, ia tak tinggal diam. Ia mencari cara agar bisa kembali bertemu dengan si dokter cantik itu. Ternyata benar. Beberapa hari kemudian, ide cerdasnya Anto untuk kembali ke rumah sakit itu dengan misi bukan untuk berobat kala itu, melainkan agar bisa bertemu si dokter cantik. Siapa lagi kalau bukan Dini? Singkat cerita, setiba Anto di rumah sakit itu, ia tak mau buang-buang waktu. Karena rasa rindunya, walaupun sedikit berat, ia lakukan dengan cara berpura-pura duduk, sembari berpura-pura menunggu obat. Tapi aneh, pas di depan pintu ruangan si dokter. Tak lama kemudian, si dokter pun keluar dari ruangannya. Maka saat itulah si dokter melihat Anto seketika. Anto yang dulu pernah menjadi sang mantan, bahkan pernah membuatnya jatuh cinta yang sangat dalam. Hingga membuat Anto sangat terkesan dalam hidupnya si dokter cantik itu. Atau yang biasa disebutnya sang mantan terindah. Singkat cerita, keadaan saat mereka bertemu itu seperti tertuntun untuk mereka bisa duduk bareng. Dengan biasa dan beraninya, Anto pun mengajak si dokter cantik duduk sambil ngobrol di kantin rumah sakit saat itu. Maka di sanalah suasana dan pembicaraan mereka langsung menjurus ke masa lalunya. Hingga dengan berbalas senyum, berbalas tatapan, akhirnya keduanya memutuskan untuk bertukaran kontak handphone. Sejak itulah Anto dan si dokter cantik itu intensif berhubungan diam-diam via handphone tentunya. Walau harus sama-sama bersembunyi dari pasangan mereka masing-masing. Beberapa minggu kemudian, keduanya mampu membangun suasana seperti saat mereka masih pacaran dulu. Maka sejak itulah mereka berdua mencari celah dan terus mencari waktu untuk bisa bertemu berduaan. Tentunya tak lain maksudnya hanya untuk mengulang kembali masa-masa rindu dengan masa lalunya yang pernah indah antara keduanya. Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, si dokter cantik itu dan Anto
Jadi lebih berani mengadakan pertemuan-pertemuan tersembunyi di tempat yang pernah mereka kunjungi saat ia masih pacaran dulu. Dalam kurung, tempat yang bersejarah buat mereka. Hal itulah yang membuat keduanya kembali menumbuhkan rasa saling menyayangi. Bahkan karena tumbuhnya rasa cinta mereka tak menghiraukan pasangannya. Hingga si dokter cantik dan Antok sampai terjebak pada hilapnya di sebuah tempat yang bagi mereka bersejarah itu. Saat ia masih pacaran dulu. Aduh, ogah. Semoga saja kita tidak menemukan hal sedemikian rupa. Maka berakhirlah kisah ini dengan sedikit tak wajar, karena keduanya sudah punya pasangan hidup. Mereka seharusnya tak terjebak dalam hilapnya. Tapi karena bagi kita yang mendengar pasti selalu bertanya-tanya, kok semuanya cepat terjadi ya seperti dalam kisah ini? Jawabannya adalah karena Anto dan si dokter cantik itu memang pernah pacaran. Dan cara berpacarannya dulu memang sangat tak mungkin terpisah. Saking saling sayang menyayangi antara keduanya. Bahkan pacaran mereka hingga sampai kurang lebih 5 tahun lamanya. Silahkan teman-teman pikirkan apa yang terjadi di tengah-tengah percintaannya yang selama 5 tahun itu. Begitulah masa lalu antara Anto dan si dokter cantik itu. Tapi hal yang membuat mereka terpisah hanya karena orang tua mereka yang tak merestui hubungannya. Itu saja alasan perpisahan mereka. Sehingga sekarang saya bertanya pada kawan-kawan, bagaimana seharusnya mereka harus menyikapi persoalan demikian? Untuk menjawabnya, mohon teman-teman tulis di kolom komentar. Siapa tahu ini bisa menjadi masukan buat mereka. Dan ingat, nama-nama yang ada tetap kami samarkan untuk menjaga privasi dari pemilik kisah. Demikian kisah yang bisa gerbang kehidupan tayangkan pada kali ini. Dan pesan moralnya tentunya, jagalah hubungan rumah tangga kita dan jangan pernah mencoba untuk mengulangi kembali masa lalu. Karena ingat, kita adalah manusia yang tak luput dari salah dan hilap. Karena itu, mari kita menjauh dan menjaga keluarga kita. Semoga bermanfaat. Salam Gerbang Kehidupan 92.